Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kami akan menyapa ibu bapa, saudara-saudara dari Bukit Sion melalui renungan harian Toraja dari Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi dan menolong kami. Tuhan membangunkan kami, Tuhan menolong kami, dan pagi ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini dari Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 diberi satu kata ceroboh, atau dalam bahasa Toraja tarru madomi unnala karaktasan. Ceroboh adalah sikap tergesa-gesa atau tidak cermat dalam mengambil suatu keputusan tanpa berpikir panjang tentang akibat dari keputusan yang kita ambil. Sikap ceroboh ini juga dilakukan oleh Sarai dan Abram. Ketika mereka telah lama menanti janji Tuhan yang tak kunjung ditepati, akhirnya Sarah menyuruh suaminya untuk menikahi hambanya Hagar. Setelah Abram menikah hambanya itu dan kemudian Hagar mengandung anak
Abram, masalah baru pun kemudian hadir dalam rumah tangga mereka karena terjadi perselisihan antara Sarai dan Hagar. Kedua perempuan ini saling berebut perhatian dari suaminya. Sarai merasa dihina karena kondisinya. Hagar menjadi lupa diri karena keadaannya. Oleh sebab itu, ujung dari perseteruan dua perempuan ini, Hagar lari dari rumah Abram karena tidak tahan dengan penindasan yang dilakukan oleh Sarai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Allah diam saja melihat kekacauan yang terjadi di rumah Abram? Tidak. Allah tidak berdiam diri. Allah melihat kesusahan Hagar, sehingga ia menjumpai Hagar di padang gurun. Allah menyuruh Hagar kembali ke rumah Abram, memintanya untuk sabar menghadapi penderitaannya. Walaupun Hagar bukanlah bagian dari rencana Allah dalam hidup Abraham, tetapi ia tetap memberikan nama untuk anak Hagar itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup ini, karena ketidaksabaran, kita terkadang bertindak sendiri. Kita ceroboh, kita tergesa-gesa, tidak sadar solusi yang kita ambil justru melahirkan masalah baru dan bahkan mengakibatkan orang lain pun menderita karena kecerobohan kita. Memang ibu bapak, saudara-saudara, benar Tuhan tetap akan menolong kita menghadapi setiap masalah. Masalah dalam keluarga, masalah di tempat kerja, masalah studi, masalah anak-anak muda, masalah COVID. Yakinlah bahwa apapun masalah kita, komunikasi yang baik, tetap mengandalkan Tuhan, maka kita akan melewati masalah itu dengan penuh sukacita. Karena itu, tetaplah bijak. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, bijaklah dalam memutuskannya. Tetaplah dalam hikmat dan tuntunan Allah, agar orang lain tidak menderita karena kecerobohan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan berkenan menolong dan menyertai kami. Dan kiranya dalam memahami, mendengar, dan merenungkan firman-Mu pagi ini, kami semakin kuat menghadapi masalah. Kami semakin mengandalkan Tuhan.
dalam menjalani hidup ini. Terima kasih atas firman-Mu. Kuatkan dan segarkan kami dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Baik sebagai orang tua, anak-anak, pemuda-pemudi, kiranya kami melakukan aktivitas kami dalam tuntunan kasih Tuhan. Dalam pekerjaan, usaha-usaha kami, apapun yang kami kerjakan, kami rencanakan, kiranya Tuhan memberkatinya. Sebagai petani, pegawai, wira swasta, anak-anak sekolah, Tuhan tolong kami semua. Kami juga berdoa bagi orang tua saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, tolong pulihkan. Yang berduka kiranya tetap dihibur, mendapat kekuatan hanya dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang kena bencana alam, para janda, para duda, anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang miskin. Tuhan, pakai kami untuk saling melayani dalam hidup ini. Berkati pelayan-pelayan-Mu di muka bumi ini, dan kiranya bangsa negara karunia-Mu tetap aman tentram. Berkati rencana pelantikan bupati dan wakil bupati hari ini yang akan dilaksanakan di Makassar. Kiranya bupati terpilih bersama dengan wakilnya Bapak Theophilus dan Dr. Sadrak memimpin Toraja dalam terang firman Tuhan. Kasihani kami semua, tolong kami, biarlah hidup karunia-Mu ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita tetap sehat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.